oleh karena pelanggaran orang-orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus, itu keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi oleh karena ketaatannya. Itu tertulis ya. Nih, perhatikan. Dikatakan di sini ya, sebentar saya bukakan agak lemot, sabar. Nih. Di dalam Roma pasal yang ke-11 di sini dikatakan begini ya. Sebab jika pelanggaran mereka, maksudnya pelanggaran orang-orang Yahudi, berarti kekayaan bagi dunia, dan karena kekurangan mereka, maka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi karena kesempurnaan mereka. Jadi orang Yahudi sekalipun menolak Yesus, itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Berita Injil itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi karena ketaatan atau karena orang Yahudi mendengar Yesus. Karena melanggar saja loh, melanggar saja. Berkat itu sampai kepada bangsa lain. Apalagi kalau orang Yahudi pada waktu itu menerima Yesus. Nah, sekarang poinnya, 3 poin sudah saya jawab semua. Masalah iblis kamu bilang berjasa, sudah saya patahkan. Berarti menurut logikamu, kalau iblis berjasa, artinya perempuan yang meracun Muhammad harus diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena telah meracun Muhammad. Karena Muhammad diracun dan dibunuh oleh perempuan Yahudi, Muhammad syahid masuk surga. Itu logikamu. Padahal di dalam kekristenan maupun di dalam Islam bukan begitu logikanya. Logika yang benar adalah Muhammad itu syahid masuk surga bukan karena diracun perempuan Yahudi, tetapi karena dia menyelesaikan tugasnya menjadi rasul sampai pada matinya. Itu logika yang benar. Sama seperti logika di dalam kekristenan. Kenapa Kristus dibangkitkan? Kenapa Yesus dibangkitkan? Karena dia menyelesaikan tugasnya dengan benar. Dia setia sampai mati disalibkan. Sekalipun orang menganiaya, sekalipun orang memperlakukan dia seburuk mungkin, Tuhan Yesus tidak melakukan dosa sampai pada matinya. Itulah kenapa dia dibangkitkan. Nah, keselamatan orang Kristen terjadi bukan karena pembunuhan Yesus itu, tetapi karena kesetiaan Yesus, oleh karena kebenaran yang dilakukan Yesus itu. Jadi kami kalau berdiri di depan pengadilan, kami ini dibenarkan karena Yesus. Karena Yesus orang benar, maka kami yang di belakang Yesus itu dibenarkan. Kami tidak dipandang lagi sebagai orang bersalah, yang dilihat adalah Yesus. Makanya Yesus menjadi juru selamat kami. Dia penebus kami. Makanya kami berdiri di punggungnya Yesus. Di dalam sebuah pengadilan, Yesus yang menjadi pembela kami. Makanya doktrin kekristenan kami, oleh karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam yang pertama, dia gagal, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi oleh karena kebenaran satu orang pula, yaitu Adam yang kedua, yaitu Yesus, maka kami dibenarkan. Jadi kamu itu menyerang logika-logika yang kamu karang sendiri. Kemudian yang terakhir nih, yang terakhir, kamu mengatakan bahwa keselamatan orang Kristen itu juga karena pertobatan, karena melakukan perbuatan baik dan lain sebagainya. Itu betul. Karena barang siapa yang sudah ditebus oleh Yesus, itu menjadi milik Yesus. Nah, orang yang menjadi milik Yesus, orang yang menjadi kepunyaan Yesus, itu melakukan apa yang Yesus suruh. Berkhotbah. Begitu. Nah, itu kekristenan. Saya belum bertanya sama kamu ya. Saya belum bertanya sama kamu. Nanti kalau saya bertanya sama kamu, kamu meninggal di tempat kamu. Nah, silakan. Silakan kau bertanya sekarang kalau gitu. Nah, udah clear ya? Iya, Udah clear. Bertanya. Ya, sekarang sudah clear. Silakan. Baik, pertanyaan saya begini. Silakan.
Menurut Al-Quran, apakah orang yang beriman itu bisa dipengaruhi atau dikuasai oleh setan? Ya, ini tema ini. Lah, Jangan kamu- tunggu dulu. Jangan kau pakai ilmu yang kau sudah pelajari 2 hari 3 hari ini untuk nyerang. Ini tema. Kalau kau orang pintar, kau orang cerdas. Ini kan udah kelar temanya, sudah kelar ini temanya. Ini belum. Oh, apa yang belum kelar? Apa yang belum clear? Coba apa yang belum kelar clear? ini tema. Belum kelar ini tema. Enggak, yang belum clear bagian Kamu mana? hanya berkhotbah 1 Korintus 15:17 tanpa kebangkitan Kristen tetap ada di dalam dosa. Kamu nggak bantah itu. Baik, Nggak mau saya bantah? Nah, Baik. silakan. Bagaimana Baik. caranya orang Kristen berada di dalam dosa tanpa penyaliban? Tidak berada dalam dosa tanpa penyaliban. Silakan. Baik, saya jawab. Silakan. Jadi itu berbicara tentang apakah Yesus itu sungguh-sungguh bangkit atau tidak. Alah, kenapa lari ke Yesus? boleh. Diam. Saya lagi. Kamu hanya menipu saja. Silakan. Yesus, sabar. Yesus taat. Dalam ketaatannya terlibat iblis. Percuma Yesus taat kalau iblis tidak terlibat dalam hal proses ketaatannya berhubungan dengan penyaliban. Sekarang permasalahannya adalah ketika kau katakan ketaatan Yesus yang menjadi simbol keselamatan Kristen, itu bohong, itu cara politik yang tidak bagus yang Anda lakukan. Tolong tunjukkan di mana perintah Bapa Elohim kepada Yesus agar dia mati disalib demi untuk dosa-dosa orang bersalah. Ada? Sampai dia harus Anda tuduh taat. Ada Yesus menerima perintah bunuh diri lu. Kamu sudah mulai absurd nih. Seranganmu udah mulai nggak jelas nih. Tunggu. Atau kamu kurang istirahat atau bagaimana? Saya menanggapi pernyataanmu yang mengatakan Yesus taat sampai mati di atas tiang salib. Taat kepada siapa? Kepada iblis. Kepada Bapa di sorga yang Tolong mengutusnya. tunjukkan dalilnya membunuh orang benar itu menjadi perintah Bapa untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Memang berdosa. siapa yang memerintahkan untuk membunuh? Lalu Yesus taat kepada siapa? Kepada Bapa di sorga. Mana dalilnya ketaatannya kepada perintahnya agar mati untuk orang-orang berdosa? Baik, saya jawab. Mana Jadi dalilnya? begini Juma. Jangan. Baik. Dalil. Baik. Dalil. Jadi kamu berpikir bahwasanya Bapa Yesus di taat. surga memerintahkan orang-orang untuk membunuh Yesus, begitu? Memerintahkan Yesus untuk mati. Dan Yesus Siapa taat. yang memerintah? Siapa yang memerintahkan demikian? Kamu bilang tadi Yesus taat kepada Bapa. Yesus taat kepada Bapa supaya apa? Melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan? mana Memberitakan perintahnya? kebenaran. Mana perintahnya Bapa untuk mati orang benar ini demi orang berdosa? Mana perintahnya? Itu lagi kamu sendiri. Lah, kamu yang mengatakan taat, Yesus taat kepada Bapa. Taat kepada Bapa untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran. Ketika Iya. Tuhan Yesus Taat mati memberitakan. disalib. Boleh saya bicara? Enggak, dalil saya minta. Boleh saya bicara? Berpanjang lebar Anda berkhotbah. Dalil Yesus taat. Kami Kristen diselamatkan bukan karena disalib, tapi karena Yesus taat kepada perintah-perintah Bapa. Oke. Yang mau Yesus disalib iblis. Kalau Ya. Anda mengatakan diam dulu, berarti Yesus taat ke iblis. Oke, baik. Saya jawab Yesus pertanyaanmu. Taat, tunggu. Yesus taat ke iblis atau Yesus taat ke Bapa Elohim? Baik. Sudah Kok selesai? baik? Kok baik? Jawab dulu. Sudah selesai? Sudah, silakan. Jawab itu ya. Jadi ini Silakan. logika macam apa ini berpikirnya? Kalau Yesus dibunuh, disalibkan oleh orang-orang Farisi, artinya Yesus taat kepada orang Farisi gitu? Itu logikamu? Tadi kau katakan Yesus taat kepada Bapa. Iya, taat kepada Bapa di sorga. Terus Taat menurut atas kamu, taat karena atas Yesus perintah. disalibkan oleh orang-orang Farisi yang di belakangnya adalah iblis, berarti Yesus taat kepada iblis. Itu Karena logikamu. mengikuti keinginan iblis. Ya, itu logikamu seperti itu. Lalu Baik. Jadi menurutmu karena Muhammad diracun oleh orang Yahudi, berarti Muhammad taat kepada yang meracun. Gitu. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad taat kepada orang yang diracun? Kan logikamu seperti itu. Menurut Anda yang logikamu, mengatakan tadi bahwasanya logikamu gimana? Cara Saudara pikirmu itu loh. Edis,
Pola pikirmu diam. itu bagaimana? Di depan saya kau nggak laku. Cara-caramu yang menipu umat Islam awam itu nggak laku bagi saya, Dis. Kau sudah tahu saya. Itu udah tukang bisu-bisukan moderatormu itu. Kenal saya. Kenapa Diam. moderatormu ketakutan tukang bisu-bisukan? Diam. Saya perintahkan. Diam. Ketakutan dia kalau saya ngomong. Saya Coba. perintahkan, dengarkan saya, dengarkan saya, Edis, dengarkan saya. Mumpung kau lagi di Silakan. luar negeri, bebas kau berhujat. Dengarkan. Silakan. Kamu membantah keselamatan Kristen karena salib. Dengan mengatakan Yesus itu, kami Kristen tidak selamat karena salib, tapi karena ketaatan Yesus terhadap perintah Bapa. Sedangkan kamu sendiri mengakui penyaliban itu keinginan iblis. Yesus taat terhadap salib. Yesus taat terhadap iblis. Kau ingin membantah itu? Boleh. Tapi tunjukkan di mana Bapak mau Yesus disalib orang benar, mati untuk menebus orang bersalah. Bapak perintahkan itu di mana? Jangan kau putar lidah. Ingat, kau lagi berhadapan dengan saya, bukan dengan umat awam. Oke. Silakan. Sudah, bisa saya jawab? Silakan. Baik. Makanya kamu cocok diskusinya sama Rudi Yohanes kamu. Kamu Sama jangan lebay. Jangan gimana? bikin Saya boleh gerakan ngomong nggak? tambahan. Ketika saya ngomong, kenapa kamu Jangan panik? bikin gerakan tambahan. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya Jangan ngomong? bawa-bawa orang. Kamu aja dengan saya. Nggak usah kau lebay di sini. Di Indonesia, andaikan kau masih di sini, kau nggak laku. Di Indonesia kau nggak laku. Di luar negeri kau laku karena kau penghujat kelas kakap. Sekarang kau bicara. Kenapa kau tukang bisu-bisukan cuma? Di mana bentuk ketaatan Yesus terhadap penyaliban? Di mana penyaliban Kalau itu saya dari mau Bapak? menjawab, kau jangan Silakan. panik bisu-bisukan saya. Ini tangan saya Makanya begini ya. jangan bikin Dan nih, gerakan tambahan. tangan saya begini nih. Lihat ya. Masa orang yang Menurut dijagokan, menurut orang dijagokan logikamu ya, gerakan tambahan karena menghadapi saya. menurut Silakan. logikamu, karena Yesus disalibkan berarti Yesus taat sama iblis. Lalu taatnya Berarti Yesus menurut mana? logika somplangmu, karena Muhammad diracun perempuan Yahudi, tentu saja yang merasuki perempuan Yahudi itu adalah iblis. Di mana? Coba kamu setuju nggak? Yang merasuki Ketaatanmu. perempuan Yahudi yang meracun Muhammad itu adalah iblis. Setuju nggak kamu? Saya mengatakan, apakah Nabi Muhammad taat kepada keadaan itu? Apakah Muhammad taat kepada Allah atau kepada iblis? Kepada Allah. Oke, Ada nggak berarti Allah? yang merasuki Ada merasuki nggak Allah? perempuan Dengar. Yahudi untuk Ada meracun tidak Muhammad Allah memerintahkan? itu adalah iblis Ada atau nggak Allah? Allah? Ada nggak Allah merintahkan kepada Senap untuk meracun? Oke, ada nggak Tuhan memerintahkan iblis untuk menyalib Yesus? Tidak ada. Ya tidak ada. Terus kenapa kamu berpikir seperti itu? Terus faktanya Yesus disalib. Ayo. Oke. Berarti Terus iblis masalahnya di berhasil. mana? Masalahnya di mana? Iblis berhasil menyalib atau tidak? Berhasil? Apakah Bapak mau Yesus disalib? Tidak. Berarti penyaliban ini ketaatan Yesus terhadap siapa? Kepada Bapa di sorga. Berarti Bapak yang mau dia disalib. Bapa di sorga memerintahkan Yesus supaya jangan lari dari penyaliban itu. Di mana dalilnya? Hadapi penyaliban itu. Jangan kabur. Dalil. Baik. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus inginkan? Ya Bapa, jikalau engkau mau, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Apa Terus? kehendak Bapa di sorga? Apa? Kehendak Bapa di sorga adalah supaya Tuhan Yesus terus memberitakan kebenaran, sekalipun diancam mau dibunuh, sekalipun diancam mau disalibkan, mana dalilnya? Boleh saya ngomong? Dalilnya? Mana dalilnya? Bahwa Keseluruhan Bapak Injil itu dalilnya. Keseluruhan Injil itu dalilnya. masuk lagi. Di mana di situ Tuhan Yesus memberitakan kebenaran. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai ular-ular beludak, dan seterusnya. Ketika Tuhan Yesus memberitakan kebenaran, orang-orang Yahudi ahli Taurat itu mengancam akan membunuh Yesus. Apakah Tuhan Yesus berhenti? Tidak. Apakah Tuhan Yesus takut? Baca seluruh Injil. Baca seluruh Injil. Masa begitu? Baca seluruh Al-Quran. Ya sudah, cuma intinya poin pertama, poin ke-1, poin kedua sudah saya bantah dari kamu. Iya, bantah kosong. Giliran saya bertanya, kamu sanggup nggak kalau saya bertanya? Bantah kosong. Kalau saya bertanya, kamu sanggup nggak? Bantah kosong.
Kalau saya bertanya, Bantah, malu dia, malu. Bantah kosong. Tengoklah teman-teman. Dia mau bertanya. Kenapa dia mau bertanya? Karena dia sudah terjebak dengan kebodohannya sendiri. Dia mengatakan bahwasanya Yesus, orang Kristen, diselamatkan bukan karena penyaliban, tapi karena taat kepada Bapa. Mana perintah Bapa agar Yesus disalib? Sampai Yesus tidak kemudian lari dari penyaliban. Ada perintahnya? Tidak ada perintahnya. Dengan kata lain, kalau dia memaksakan keadaan itu, artinya Yesus taat kepada iblis. Maka tema ini menghasilkan bahwa orang Kristen harus berterima kasih kepada titik-titik S. Sebab ternyata Yesus pun taat kepada yang menginginkan penyaliban, yaitu iblis. Gimana teman-teman? Sudah lihat? Sudah lihat kemampuan Edis? Kalau berbicara Bible, sudah lihat kemampuannya? Kalian sudah pelototin apa yang Anda saksikan? Kalau Edis bahasa agamanya, sudah lihat? Halo Zuma. Sabar, sedikit lagi. Saya mengatakan kepada saudara, Edis cuma jago menghujat. Dia hanya bagus narasinya kalau membahas Al-Quran sesuai versi pengetahuannya minim. Kalau dia uli-uli terjemahan, situ dibahas, lalu kemudian ditafsirkan seenak perutnya, barulah sakti kelihatannya. Tapi kalau membahas hal yang mendasar di akidahnya, hancur lebur. Malah ingat teman-teman, Edis sampai pada kesimpulan bahwa orang Kristen tidak diselamatkan karena penyaliban, tetapi orang Kristen diselamatkan karena ketaatan Yesus. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada siapa? Siapa yang menginginkan penyaliban sampai dia taat untuk disalib? Subhanallah. Ternyata Edis menyimpulkan bahwa Yesus taat kepada keinginan iblis untuk disalibkan. Oke, saya kira cukup. Terima kasih moderator. Sudah cukup itu bagi dia, bagi pelajaran untuk dia, bahwasanya rupa-rupanya untuk membahas akidah Islam, dia harus mempertahankan akidahnya dulu. Jangan membahas tentang Islam, akidah Kristenan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang terjadi saudara-saudara sekalian. Kenapa kita tidak menerima pertanyaan dari, kita sudah tahu dia, bagaimana karakter dia ketika membahas Al-Quran. Hanya mengolok-olok, hanya memframing, dan dia ngotot mempertahankan keyakinannya sendiri dengan taklid buta. Waliyatazakkara ulul albab. Hanya orang berakal yang bisa sampai kepada Al-Quran. Untuk apa kita bahas tentang Al-Quran bersama dengan orang yang hanya mengolok-olok Al-Quran? Berarti kita termasuk mengolok-olok Al-Quran kalau kita membiarkan para pengolok penghujat Al-Quran membahas Kitabullah. Oke? Silakan dinaikkan yang lain. Zuma, kamu bikin malu umatmu. Kamu udah kalah tadi tuh. Ya, terserah. Katanya guru udah. Terserah. Buka kameranya, kita diskusi. Kenapa kejang-kejang? Buka kamera, kita diskusi, bahas tema ini. Kamu gak malu lihat Edis begitu? Kamu hanya mau mengandalkan saat dia menghujat doang. Saat mempertahankan akidahmu, kamu tidak mau lihat. Iya, dia sudah mati-matian pegang HP. Tidak ada dalil. Bahas Bible tak ada dalil. Tak ada dalil bahas Bible. Padahal tidak ada dalil.
dalil. Apa nggak memalukan itu? Tidak ada dalil satupun. Tidak layak memang diskusi dengan Bang Zuma, beliau itu memang nggak layak. Ilmunya minim. Kan udah aku bilang sama kalian, ilmu Edis itu, kalian yang Kristen lain itu lebih pintar daripada Edis. Lebih pintar kalian itu. Edis itu nol, zong. Bagi saya itu tidak ada apa-apanya. Lebih berat saya menghadapi jemaat yang lain daripada jemaat seperti Edis ini. Edis bagi saya bukan level saya. Bukan, jauh di bawah saya. Cuman dia tenar karena dia bahas Islam, karena dia di luar negeri. Tapi ketika di Indonesia dia tinggal bahas Islam, dia nggak bisa. Kenapa dia nggak bisa? Karena nggak ada ilmu. Kalau saya berbicara mengenai Kristen karena saya paham ilmunya. Saya tidak perlu lari ke luar negeri. Kalian tinggal laporkan saya kalau saya ada salah gitu. Tinggal laporkan aja kalau memang saya salah di dalam menjelaskan isi Bible kalian itu. Kalau Edis sudah pasti salah karena dia nggak tahu Al-Quran, tapi coba membahas Al-Quran dengan ilmu taklek buta gitu. Oke, kalian sudah lihat kan kapasitasnya seperti apa? Silakan. Halo. Ya, halo juga. Silakan buka kamera, Mbak. Aduh, nggak bisa buka kamera lah, Bang. Aduh, kenapa bisa? Kenapa panik, Bang? Kenapa Paniknya diturunin? Oh, kan sudah kalian tidak malu dipermalukan sama Edis. Hah? Masa kalian tidak malu Edis sudah kayak begitu? Astagfirullahaladzim, ya Allah, memanglah kalian ini. Masa nggak malu? Edis yang kalian jagokan cuman modal kayak gitu doang. Hah? Mau bertanya tentang orang beriman, tujuannya untuk mengolok-olok doang dengan ilmu ceteknya dia. Silakan. Halo, Yes, silakan Bang. ya. Ini diskusinya apa ya, Bang? Biar kita runut satu-satu ya. Oke. Terkait dengan pembunuhan terhadap Yesus itu, menurut Elohim, apakah boleh membunuh Yesus? Menurut Elohim. Kalau tadi Edis, dia mengatakan bahwa ketaatannya Yesus yang menyelamatkan Kristen, berarti taat kepada yang menyalib Yesus. Silakan. Silakan Bang. Ya, pertanyaannya itu kan sederhana ya kan, Bang? Pertanyaannya boleh nggak? Siap. Iya kan? Ya, betul. Siap. Ya. Sebelumnya biar fair gitu ya kan, Bang. Jadi Ya. biar Abang dapat jawaban. Jadi ini versi aku ya, Bang. Kalau kita mengikuti mulai dari zaman Perjanjian Lama, mulai dari kitab Yesaya, Siap. ya. Ya. Mulai dari kitab Yesaya sudah tampak bahwa Yesus itu adalah sosok yang telah dijanjikan. Sudah sampai situ kita bisa sepaham, Bang, bahwa Yesus adalah sosok yang telah dijanjikan sejak para zaman Nabi. Ya. Terus Maka bisa kita lihat bahwa korelasi Yesus dengan hukum keyahudian, dia kenapa bisa tahu tentang kitab para nabi? Karena dia adalah sebelumnya berlatar belakang sebagai seorang Yahudi, ya kan? Nah, berangkat dari situlah maka Yesus itu adalah Mesias yang telah dijanjikan sejak zaman para nabi. Maka kehadiran Yesus itu adalah bentuk tunduknya dia kepada Allah yang menyuruh dia. Nah, di mana kita bisa melihat itu? Sama seperti yang dikatakan tadi, kalau kami orang Kristen tidak mengenal apa nama dalil, tapi kami mengenal itu adalah ini, Alkitab. Sudah? Nah, yang penting kita ketahui itu ya, Bang, kami orang Kristen, kami tidak disuruh sebagai penghafal kitab, tetapi kami disuruh sebagai penghayat firman Tuhan, ya. Jadi yang bisa aku share untuk Abang ya, kami lebih
Alkitab itu kami imani sebagai Allah yang berbicara langsung. Sudah Bang? Jadi Hubungannya dengan tema pembunuhan kita Yesus khotbah itu, Anda ini apa? Ya. Terus. Hubungannya dengan itu adalah bahwa Yesus itu memang benar-benar harus mati dibunuh, bukan karena iblis. Tadi abang kan bilangnya Yesus tunduk kepada iblis. Mana dalilnya? Tidak ada dalil. Kita berbicara yang tertulis. Kita berbicara yang tertulis. Iya, mana tertulis di mana? Sudah? Dalil itu tertulis di mana? Silakan. Iya, silakan. Jadi sudah Kasih teman-teman kalau di kita YouTube. membaca Iya, lanjut. dari Injil itu sendiri bahwa benar-benar Yesus itu kita lihat dari Matius ya. Enggak. Anda berbicara mengenai pencipta langit dan bumi yang menginginkan orang benar mati untuk kalian orang-orang berdosa. Mana firman Tuhannya? Bahwa Yesus dinubuatkan datang untuk mati menyelamatkan orang-orang berdosa, itu di mana Tuhan berfirman seperti itu? Kan cuma iblis yang punya pekerjaan penyaliban itu. Tadi saya tanya Edis, katanya tidak ada. Oke. Dari Elohim tak ada. Yang menginginkan bukan Elohim. Berarti tidak ada nubuatan dari Elohim. Yang menginginkan iblis. Berarti bukan Tuhan yang menginginkan, tapi iblis. Gimana dong? Edis akui itu. Oke, Bang. Kalaupun memang abang lebih tahu menurut abang tentang Alkitab kami, coba berikan. Kenapa abang bertahan mengatakan iblis yang menjadi dalang penyalipan? 1 Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Saya hafal dan saya paham. Kamu tidak hafal dan tidak paham. Kamu yang punya Bible. Go ahead. Kamu oke. Nah, di situ Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang Kristen. Oke? Amsal 6 nomor 16. Keluaran 23. Orang berapa? 23. Ayat? Nomor 7 nomor 8. Abang nggak salah baca itu. Tidak. Pertama kan Bang, kita harus melihat keluaran ini bukan sebagai satu bagian yang lepas ya. Kamu mau mengajarkan saya yang lebih paham daripada Anda yang saya yang ngajarin. Dari mana ilmunya? Anda yang tidak tahu, malah saya yang tahu, Anda tidak tahu. Habis itu Anda yang mau ngajarin saya. Hanya gara-gara kamu yang punya kitab. Anda yang merasa mau ngajarin saya. Oke. Sekarang Anda baca dulu. Baca dulu dalilnya. Baca dulu dalilnya. Baca. Oke. Baca. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Harus. Jangan sampai Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. tidak boleh kau Sebab bunuh. aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ya. Sedangkan Terus? pola yang dibangun oleh orang Kristen, Yesus orang benar, betul? Ya. Orang Kristen adalah orang yang tidak benar, betul? Abang berani bilang gitu? Lalu buat apa Yesus disalib kalau kalian sudah benar? Kami dibenarkan setelah kematian Penyaliban. Yesus Nah sendiri. itu makanya saya tanya. Yesus orang benar. Oke. Yesus orang benar. Pakai logika sederhana. Tunggu. Yesus orang benar. Tadinya orang Kristen adalah orang yang tidak benar. Betul? Bukan kita. Gini Bang, kami disebut Kristen setelah Yesus disalibkan dan itu adalah puncak keselamatan. Iya, dengarkan saya. IQ-nya pakai. Yesus orang benar, Kristen orang yang tidak benar. Orang benar ini dibunuh untuk menyelamatkan orang yang tidak benar. Betul?
Ya, kalau Berarti apa Kristen, seperti itu, ya. berarti Kristen tadi adalah orang yang tidak benar. Nah, sekarang dalilnya dusta, kau harus menjauhkan dirimu dari dusta. Orang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang Kristen, Oke. orang yang bersalah. Ini Bang, kitab Keluaran ini adalah isi khotbah hatimu. Musa kepada orang Israel. Nah, sekarang kamu Jangan baca. Jangan ajarin saya. Anda baca Lukas 24 nomor 44. Aku Yesus berkata kepadamu bahwa aku memang harus pergi meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Jangan berkhotbah di sini. Berarti harus merujuk kepada Taurat. Keluaran kitab Taurat atau bukan? Oke. Yesus tidak mengatakan aku harus pergi dengan apa yang tertulis di Perjanjian Baru, tapi di Taurat. Di Taurat, Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah, apalagi sampai membunuh orang benar. Berarti kesalahan fatal dalam agama saudara, karena konsep orang benar menebus orang yang tidak benar. Itu sudah tidak benar. Oke. Begini Bang. Silakan. Semisal kalau kita di suatu peradilan, ya, di suatu peradilan, kita di peradilan itu adalah orang yang diletakkan sebagai orang bersalah. Maka siapa yang bisa membela kau adalah orang yang benar. Tidak mungkin sesama penjahat membela penjahat. Maka kita butuh orang benar untuk membela kita. Oke, baik. Ya kan? Sampai sini. Orang yang tidak bersalah ini dituduh membunuh. Lalu kemudian ada yang membela orang yang tidak membunuh ini dengan cara dibunuh. Sekarang pembelaan macam apa ini? Pembelaan macam apa? Orang yang tidak bersalah dibela dengan orang benar dengan cara membunuh pembelanya. Bagaimana ceritanya? Analogi Anda itu hancur berantakan, sama seperti Edis. Gini ya Bang. Ya. Abang berbicara, aku mendengar. Oke. Iya. Jadi kalau kita membaca sejarah perkembangan ilmu pengetahuan ya Bang ya. Dulu saya lupa Galileo Galilei, dia dihukum. Dia dihukum karena dia menganggap bahwa bumi mengelilingi bulan. Dia dihukum mati. Tetapi setelah ilmu berkembang, barulah didapati ternyata bulan yang mengelilingi bumi. Nah, sama seperti itu Bang. Pada zaman itu, orang Yahudi membunuh Yesus karena ketidakpahaman mereka. Nah, kalau sekarang kami orang Kristen ini, setelah kami menerima pengajaran, kami barulah mengerti. Oh, ternyata ini nubuatan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Bentar. Oke. Ini dibatasi 10 menit. Ini gimana solusinya nih teman-teman? Kok bisa ada pembatasan? Sabar dulu. Ada pembatasan live saya 10 menit. Kenapa bisa teman-teman? Di mana solusinya nih? Live abang nggak tahan dengan kebenaran ini Bang. Gimana? Oh enggak apa-apa. Oke, lanjut. Silakan. Gini Bang. Udah. Kalau Alkitab ini menceritakan 90% tentang cara Allah memperbaiki kesalahan Adam dan Hawa. Hubungannya Maka dengan yang tadi cara materinya Allah apa? yang datang, materinya adalah apakah Tuhan membolehkan membunuh orang benar? Tidak. Ini Tidak. bukan konsep. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh? Bang, gini ya, kayak mana bilang sama abang ini ya? Lah, Yesus boleh dibunuh nggak menurut Gini ya, Tuhan? Bang. Menurut Tuhan boleh nggak Yesus dibunuh? Itu sudah dinubuatkan Berarti boleh. sebagai korban perdamaian. Berarti boleh.
Itu sudah dinubuatkan. Berarti boleh, atau itu hanya alasan kalian? Itu sudah dinubuatkan. Itu sudah dinubuatkan. Boleh. Ya, Boleh dibunuh orang benar. itu kehendak Bapa, maka Iya, itu kehendak adalah Bapak tadi. sudah. Apa nggak cukup Keluaran 23 tadi kehendak Bapak jangan kau bunuh orang benar, itu kehendak Bapak. Tidak, Bang. Kenapa dibilang orang benar? Bahwa sekumpulan orang Israel itu mereka harus dikasih arahan agar mereka melindungi sesama mereka. Loh, Itu bukan. orang benar Kalau tidak boleh dibunuh kalau dilanggar dosa. Pertanyaannya saya kepada saudara, siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap orang benar, termasuk iblis, mau agar Adam dan keturunannya dibunuh? Itu keinginan iblis atau keinginan Tuhan? Orang benar dibunuh. Oke, Bang. Udah. Jadi gini, Bang. Loh, Anda menyepelekan pertanyaan saya. Yang Yesus itu. Dengar dulu, Ya, dengar. aku ini menjawab. Dengar dulu, saya singkatkan. Iblis tahu kalau Adam makan buah pengetahuan maka dia mati. Hari itu juga Iblis tahu. Maka Iblis mau Ya. Adam mati. Sehingga Iblis datang menipu. Ya. Maka apa yang terjadi? Adam mati. Sekarang Tuhan melarang membunuh orang yang benar. Apa upaya iblis? Memutarbalikkan itu. Bunuhlah orang benar, supaya kamu hidup. Cara iblis kepada Adam dan cara iblis terhadap Yesus itu berulang. Siapa yang membunuh Yesus menyebabkan manusia masuk ke dalam dosa, bukan manusia selamat dari dosa. Karena ada perintah, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, menurut saudara, siapa yang mau Yesus disalib? Elohim atau iblis? Itu adalah kehendak Bapa. Berarti Bapak yang mau. Tidak ada Tolong di dalil. dalam narasi ini. Tolong kasih dalil. Di mana Bapak mau membunuh orang benar demi menyelamatkan orang Kristen, orang berdosa? Silakan. Dalil. Gini ya, Bang. Atau yang tadi Kalau- aja dirubah bunyinya. Keluaran 23 itu dirubah aja lagi, direvisi. Bunuhlah orang yang bersalah, yang benar. Bunuhlah orang yang benar, bunuhlah orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan akan menyelamatkan orang bersalah, yaitu Kristen. Gitu. Kita rubah ya. Boleh? Keluaran 23 itu tidak merujuk kepada Yesus. Yesus merujuk ke Itu situ. ada. Lukas 24:44. Yesusnya yang merujuk ke Taurat. Lukas 24 nomor 44. Harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat. Aku orang benar. Apa kata Taurat tentang orang benar? Boleh dibunuh atau tidak boleh? Oke, Bang. Gini ya, Bang. Di sini kalau memang ayat itu merujuk kepada Keluaran, dia di bawahnya ada catatan kaki. Di sini tidak ada sama sekali Lukas 24. Lukas 24 ayat 44 tidak ada merujuk kepada Itu kitab Anda. Itu bukan kitabnya Yahudi. Tunjukkan sama saya kalau memang Anda mempelajarinya. Ya, kitabnya Yahudi yang Anda baca tadi apa? Boleh nggak membunuh orang benar? Abang kan kekeh, udah. Abang kan kekeh bahwa Lukas 24 ayat 44 ini merujuk kepada Keluaran tadi. Tetapi di sini catatan kaki Yesus tidak merujuk ke situ. Coba Anda bacakan ke saya Lukas 24 nomor 44. Bacakan ke saya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ya, Taurat. kan, Bang? Kitab Taurat. Gini, Bang. Kitab Taurat itu bukan hanya Keluaran. Sama seperti ini. Keluaran itu bukan hanya membahas tentang Yesus, tetapi cara hidup orang Israel diajarkan.
Sekarang Sekarang menurut menurut Taurat, orang benar apa bisa dibunuh? Di mana? Gini loh Bang. Nah, Yesus yang mengatakan, Yesus yang berkata, aku harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku dalam Taurat. Taurat menulis tentang orang benar. Di dalam Taurat kaitannya dengan orang benar, boleh tidak dibunuh orang benar menurut Taurat. Abang ini kayak apa? Terlalu menggebu-gebu kali. Jangan memperbodoh diri. Santai lah, Bang. Jangan memperbodoh Udah, diri. ini, Bang. Nah, itu dia Bang. Jangan memperbodoh diri. Nah, Abang. oleh karena Jangan itu, bertahan. oleh karena itu, Taurat orang benar itu boleh nggak dibunuh? Bang, udah aku bilang. Kejadian. Taurat, menurut Taurat orang benar boleh nggak dibunuh? Menurut Taurat. Gini ya Bang. Gini ya, dengar ya. Dengar. Kitab Taurat bukan hanya keluaran ini. Iya terserah, saya cuma Dan bertanya kitab satu Taurat. poin, orang benar. Orang benar doang yang saya tanyakan, bukan yang lain. Orang benar menurut Taurat bisa nggak Ya. dibunuh? Tidak. Ah, tidak bisa. Boleh nggak dibunuh Yesus? Oke. Kamu seperti apa Bang? Kayak mana menjelaskan sama Bang ini ya? Lah, Anda ingin Kalau membantah memang- Yesus soalnya. Anda membantah dalil. Anda mau bagaimana caranya menipu abang ini ya? Gimana caranya menipu abang ini? Kutanya dulu. Yesus itu orang benar atau orang bersalah? Yesus orang benar atau orang bersalah? Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Matamu suwe, udah. Kamu istirahat deh, istirahat. Ilmumu nggak bisa. Kau belajar sama Edis dulu cara menipu. Kau ke Edis belajar 60 tahun cara-cara menipu, baru kau kesini hadapi saya. 60 tahun aja kau belajar sama Edis. Jangan kau pakai cara. Saya ini seorang psikologi, jadi nggak bisa kau tipu dengan caramu. Edis aja yang hampir kalian tuhankan tidak berdaya di hadapan saya, apalagi macam kau jemaat kemarin sore. Gak bisa kau tipu-tipu. Saya menguasai Bible karena Allah, bukan karena kesombongan. Saya menyelamatkan adik yang tadi dengan tidak membuat dia malu di sini. Silakan host dinaikkan sambil saya ketik di YouTube. Oke, thank you. Malam Bang Juma. Malam juga. Dari Kenapa mana? lah orang Islam itu sampah semua, termasuk kayak kau lah tololnya. Kau turun-turunkan sih di situ, panik kau ya, Juma setan. Kurang ajar. Jangan diturunkan. Waduh, host juga. Kompak kali host ini dengan penghujat. Jangan kau menghujat. Kalau kau menghujat langsung keturunkan supaya kau itu tidak dilihat sama orang lain. Supaya kita agama Kristen itu dilihat baik. Jadi kalau ada penghujat langsung turunkan. Jangan sampai ketahuan Kristen penghujat. Ini moderatornya bagus. Harusnya moderator kalau ada penghujat kayak gitu biarkan dulu dia menghujat, lampiaskan emosinya supaya dunia tahu. Gitu loh, jangan kerjasama. Kalian dibayar berapa kan? Kenapa kau macam makan aku, Juma setan tolol? Buka kameranya dong. Diam kau, apa hakmu menyuruh-nyuruh aku? Siapa kau rupanya? Sampah semua Islam itu, kenapa ya? Kenapa bisa? Termasuklah kau sampah yang gak bisa didaur ulang. Si Kenapa Edis bisa? aja kau lawan-lawan kayak gitu, kau campakkan. Giliran si Edis mau bertanya, kau campakkan. Kan nomor kali kau. Dengar, Islam taiknya kau, Islam taik kau, Juma setan.
Ilmu mujong. Tahu kau ilmu mujong? Ketetapan di dalam Sampah-sampah yang agama gak bisa didaur Islam. ulang kau lah itu. Cocoknya kau dimusnahkan dari... Jangan di-mute, biarkan dia khotbah. Di dalam Al-Quran dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yakfaru biha wa yustahza'u biha. Allah mengatakan bahwasanya sungguh Allah telah menetapkan suatu ketetapan dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, janganlah kamu duduk bersama dengan mereka. Itu Al-Quran. Bagaimana mungkin saya membiarkan Edis membahas ayat suci Al-Quran di hadapan saya? Adanya kuludai mukanya nanti. Gak boleh. Ketetapan di dalam Al-Quran jelas. Sungguh kata Allah, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Tidak boleh. An idza sami'tum ayatillah yakfaru biha. Apa kata Allah? Wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Tidak boleh. Itu sudah ketetapan Al-Quran dari Allah. Sungguh Allah telah menurunkan suatu ketetapan bagimu di dalam Al-Quran. Bila mana kau mendengarkan orang kafir mengolok-olok Al-Quran, mengingkari Al-Quran, lalu mengolok-oloknya, kata Allah, janganlah kamu duduk bersama mereka. Sesungguhnya, ini bahayanya nih, apabila kamu tetap berbuat demikian, maka tentulah kamu serupa dengan mereka. Kami nggak mau memberikan ruang kepada penghina Al-Quran. Tidak mau. Barang siapa yang membiarkan pengolok-olok Al-Quran berdiskusi dengannya, kata Allah, maka dia sama halnya sama seperti orang yang telah mengolok-olok ayat suci Al-Quran. Edis dibiarkan bahasa Al-Quran, itu sama halnya, kata Allah, kamu juga sama, karena kau membiarkan orang kafir laknat mengolok-olok Al-Quran tanpa ilmu. Allah enggak mau. Jadi jangan alasan saya mau datang ke Edis untuk meluruskan. Emang dia bisa mendengarkan apa yang kita jelaskan tentang Al-Quran? Gak bisa. Jadi ketahuan tuh kalau ada orang Islam yang mau PK-PK sama Edis, itu udah ketahuan itu visi misinya. Karena dia sudah tahu hukumnya. Pasti dia olok-olok, pasti dia tidak mau terima, pasti dia akan menghina apapun penjelasan dari Quran kita sampaikan, pasti mengolok-olok. Berarti kalau ada orang yang masih mau PK-PK dari Islam dengan Edis, berarti ketahuan visi-misinya. Karena dalilnya jelas, nggak boleh, nggak boleh. Kamu duduk sama Edis membahas. Kalau membahas Bible, karena Bible bukan firman Allah, silakan. Nah, seperti tadi, hancur. Hancur kita buat, hancur. Ternyata Yesusnya taat kepada gak boleh kalau kita membahas Al-Quran dengan pengolok-olok Al-Quran, itu gak boleh. Kita sama halnya dengan pengolok-olok juga. Semangat malam. Dari sekte mana, adik? Kristen, Bang. Protestan berarti ya? Iya, Protestan. Betul. Oke. Boleh Anda silakan. Nah, tadi pembahasannya tentang membunuh yang benar ya? Ya, boleh tidak membunuh orang benar menurut? Tidak boleh, Bang. Tidak boleh. Berarti kalau membunuh Yesus boleh atau tidak? Tidak boleh, Bang. Bagaimana kalau ternyata Yesus dibunuh? Berarti pelaku pembunuhannya dosa atau tidak? Tentu saja dosa, Bang. Nah, terus adakah yang mendapatkan keuntungan dari kematian Yesus? Gimana, Bang? Ada enggak manusia yang mendapatkan keuntungan dari kematian Yesus? Keuntungan dari kematian Yesus. Ya.
Ada bang, ada. Siapa itu? Orang yang percaya. Berarti Anda mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang melanggar firman Tuhan, betul? Salah bang, kalau Loh, itu salah. Tadi boleh nggak membunuh Yesus? Tidak boleh. Cuman masalahnya bang, yang membunuh Yesus itu orang yang tidak percaya dengan ajaran yang dibawakan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang apa yang menjadi hasil pekerjaan mereka yang tidak percaya berujung kepada pembunuhan terhadap Yesus, betul? Karena kayak mana lah kita bilangnya bang? Karena mereka tidak sejalan ajaran mereka. Ibaratnya, Iya. contoh seperti ini, kita bikin contoh. Iya, silakan. Kayak Kristen dengan Muslim lah contohnya. Iya. Kita ambil contoh nyata aja seperti yang di Jawa. Kan ada itu penggusuran gereja. Umat Kristen yang bergereja tanpa membuat masalah kepada orang Muslim, ya kan? Mereka bergereja, cuman karena orang Muslim tidak umat Kristen bergereja karena ingin mengikuti perintah Tuhan Yesus yang baik itu. Cuman masalahnya umat Muslim kadang menggusur mereka. Kenapa? Karena mereka nggak suka. Jadi seperti itu juga penyalipan itu bang. Itu bukan ibaratnya Tuhan tidak Yesus tidak mengikuti kehendak Tuhan supaya dia terbunuh. Cuman orang-orang yang tidak setuju dengan ajaran Tuhan Yesus ingin membunuh dia. Kenapa? Supaya pengikut-pengikut mereka tidak terikut dengan ajaran Tuhan Yesus. Seperti itu. Lalu ketaatan Tuhan Yesus atas perintah Allahnya, Tuhannya, supaya dia tidak lari. Dia tidak menyerah dalam memberitakan Injil-Injil kebenaran. Dia tidak lari dari orang-orang yang salah, yang tidak mengikuti Injil itu. Dia harus tetap memberitakan kebenaran itu, walaupun apapun ancamannya, apapun resikonya. Tuhan Yesus taat untuk itu, bukan taat untuk mati. Cuman ya resikonya mati. Masuk akal lah bang? Maksudnya gimana itu? Tuhan Yesus taat kepada ajaran Bapa yang di surga. Dia harus tetap memberitakan kebenaran apapun resikonya. Jadi kematian itu bukan atas perintah Allah, melainkan kematian itu terjadi dikarenakan orang-orang yang tidak sejalan dengan ajaran Tuhan Yesus. Contoh, adalah pihak-pihak yang tidak sejalan dengan ajaran Tuhan Yesus. Cuman karena mereka ibaratnya takut, pengikut mereka mengikuti ajaran yang benar, jadi mereka merencanakan untuk pembunuhan Tuhan Yesus. Cuman ketaatan Tuhan Yesus untuk tidak lari dari keadaan itu, untuk tidak menyerah, untuk tidak mundur dari memberitakan ajaran itu, walaupun risikonya harus mati. Itu ketaatan Tuhan Yesus terhadap Allah, supaya tidak mundur dalam memberitakan ajaran kebenaran, walaupun risikonya mati. Sampai di situ paham, Pak? Oke, kalau mendengarkan yang Anda sampaikan itu sesederhana itu benar, bagus kedengarannya. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya di mana, Bang? Kalian orang-orang Kristen selamat oleh karena pertumpahan darah Yesus, betul? Kami selamat karena ajaran kebenaran tadi, Bang. Di mana coba kebenaran mana yang menyelamatkan Kristen di dalam pengajaran Yesus itu yang mana? Ibaratnya kan gini, Bang. Gini, Bang. Enggak, disebutkan aja. Selain penyaliban, Kristen mendapatkan keselamatan apa? Keselamatan atas mengikuti ajaran yang dibawakan Tuhan Yesus itu, kebenaran. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Satu. Semua yang ada Injil di Alkitab itu semua kebenaran. Enggak dari Yesus, bukan dari pengarang Bible. Dari Yesus kan manusia yang turun ke bumi taat kepada Tuhannya. Dia sabat hari Sabtu. Dia sunat, dia puasa, dia sujud, dia syahadat dalam beragama. Apa yang kalau saudara ikuti dari Yesus? Ada?
Contoh agar tidak Apa? agar memanusiakan manusia. Contoh seperti Apa? tidak mengganggu Memanusiakan agama lain. manusia. Ibaratnya Di mana? kita Di mana? Di mana berperilaku Yesus? baik terhadap sesama manusia. Itu poin ke-1000. Kan abang minta salah satunya kan? Iya, salah satu, satunya. semua agama melakukan itu. Semua agama melakukan itu. Sekarang permasalahannya adalah kalian harus menyadari bahwa apa yang tertulis di dalam kitab kalian, apabila Yesus itu tidak disalib, maka sia-sialah. Sia-sialah kalian dan kalian masih hidup di dalam dosa. Itu kan dalil dalam kitab kalian. Begini bang, kalau Tuhan Yesus tidak memberitakan kebenaran, kalau Tuhan Yesus tidak memberitakan kebenaran, maka manusia yang jatuh ke dalam dosa tidak akan tahu jalan kebenaran. Jadi untungnya di situ bang. Untung dari Ini kita berbicara penyaliban, adik. Penyaliban, bukan masalah teori yang muncul setelahnya. Sekarang gini, Bang. Akibat Sekarang- penyaliban, benar nggak dosa kalian ditebus? benar. Nah, tanpa penyaliban dosa kalian tidak ditebus. Tanpa penyaliban, gini bang. Sekarang Tuhan Yesus itu disalib karena apa? Disalib, Saya tanya, Abang. disalib, Saya tanya, Abang. disalib karena orang Yahudi tidak mau bangsanya dirampas oleh orang Roma. Maksudnya gimana? Orang-orang Yahudi menyalib Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh orang Romawi. Dirampas bagaimana maksud abang? Iya, coba Anda baca Yohanes 11 45 sampai 57. Sebab Yesus disalib bukan karena dosa orang Kristen, itu doktrin. Yesus disalib itu karena faktor politik. Tadi ayatnya ayat berapa bang? Yohanes 11 45 satu perikop sampai 57. Anda baca. Yohanes 11 45 sampai 57. ayat 45 sampai 57. Dibaca keras biar semua dengar juga. Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Iya. Mengisahkan reaksi setelah Yesus membangkitkan Lazarus. Banyak orang percaya, namun para pemimpin Yahudi atau Farisi dan imam justru merencanakan pembunuhannya karena takut kehilangan kekuasaan dan didatangi Romawi. Imam besar Kayafas bernubuat bahwa lebih baik satu orang mati bagi bangsa daripada seluruh bangsa binasa. Yesus kemudian menyingkir ke kota Efraim. Anda melangkahi beberapa ayat itu, beberapa data. Yang tertulis itu bang, 45 sampai 57. Itu Anda langkahin itu. Dari 45 Anda baca. cuman itu ditulis di sini bang. Itu sampai masa langsung ke ayat 54. Yohanes 11 bentar ya bang. Ya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat. Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan Sahabat Aquarius, thank you. Ya, lanjut. menceritakan Apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepada dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus
kita buat, sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia memaksa, semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada bangsa kita, kepada imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Sahabat Aquarius. Dan bukan Syukran. Thank you. Lanjut. kecil kali tulisannya bang, jadi agak susah bacanya, sorry. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga Melainkan untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka bumi di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepada kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap Yesus. Nah, Anda dengar latar belakang, karena mereka takut bangsanya dirampas oleh Roma, makanya mereka bersepakat mulai hari itu untuk membunuh Yesus. Betul? Ya. Orang Roma yang tidak sejalan dengan kepercayaan Tuhan Yesus, ya. Semua termasuk orang Yahudi, intinya mereka sepakat membunuh Yesus itu karena tidak mau bangsanya diambil oleh orang Roma. Sehingga mereka berunding, apa cara kita, bagaimana cara kita supaya bisa membunuh Yesus ini. Makanya mereka melakukan tipu muslihat, berunding untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu, cara-cara muslihat untuk membunuh Yesus. Nah, berarti latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu bukan karena dosa waris Kristen, tapi karena takut bangsa mereka dirampas Romawi. Titik. Itu bisa dibilang dosa juga, Bang. Kenapa? Karena ajaran-ajaran yang dianut oleh orang Roma tadi itu sudah menyimpang, sehingga diturunkanlah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil yang sebenarnya. Lalu mereka ingin membunuh Yesus itu karena apa? Karena dosa atau karena politik? Karena Tuhan Yesus itu benar, dan Tuhan Yesus itu ingin menarik-narik, ibaratnya supaya orang-orang yang pergi ke jalan yang salah agar mengikuti dia. Karena memang yang diajarkan oleh orang-orang Romawi itu sudah menyimpang, termasuk sudah dosa. Iya, sekarang mereka sepakat membunuh Yesus itu karena politik agar bangsanya tidak dirampas Roma, atau karena dosa waris supaya dosa mereka ditebus. Tuhan Yesus dibunuh karena politik oleh orang Roma. Politik oleh orang Roma. Politik. Jadi bukan karena dosa waris. Begini, Bang. Politik orang Romawi yang mengajarkan
ajaran yang menyimpang. Karena kan Iya. ibaratnya gini bang, kalau Oke. ajarannya menyimpang, otomatis Ya. orang-orang yang mengikuti ajaran menyimpang itu sudah pasti berdosa. Nah, maka mereka sepakat membunuh Yesus. Orang Romawi ya, yang tidak sejalan dengan Tuhannya. Iya, ingin membunuh Yesus. Kita bilanglah mereka orang berdosa. Ya, orang berdosa Karena ini. ajaran mereka menyimpang. Ya, maka Yesus disepakati untuk dibunuh oleh mereka, bukan? Iya, disepakati orang Romawi, orang Romawi yang berdosa tadi. Berarti latar belakang pembunuhan terhadap Yesus karena dosa atau karena politik. Tuhan Yesus, Bang, turun mengajarkan kebenaran itu karena banyak manusia yang sudah menyimpang, sudah berdosa. Cuman orang-orang yang berdosa tadi, orang-orang yang besar, orang pemimpin yang berdosa tadi, mereka membunuh Yesus atas isu politik. Nah. Cuman Tuhan Yesus turun untuk menebus orang-orang yang sudah menyimpang tadi, orang-orang berdosa. Dia dibunuh karena politik, kenapa pula dia ingin nebus orang yang berdosa? Di mana dalilnya latar belakangnya dibunuh untuk Logikanya seperti ini, Bang. Logikanya seperti ini. Contoh, kawan saya menganut ajaran yang menyimpang, otomatis mereka berdosa tidak? berdosa? Ajaran yang menyimpang tadi dibikin orang itu untuk contoh bisnis, politik, segala macam. Ya. Tapi saya Tuhan Yesus, karena saya tahu mereka berdosa, saya memberitakan Injil. Berarti saya turun untuk menarik orang berdosa itu agar ikut kepada saya menuju jalan yang lurus, yang tidak berdosa, kan seperti itu. Nah, ya. Tujuan Terus? Tuhan Yesus kan turun untuk mengajarkan kebenaran agar manusia-manusia yang menyimpang ini mengikuti dia lalu tidak berdosa. Oke. Terus? Cuman orang yang menyimpang ini membunuh Yesus itu atas unsur politik supaya pengikut mereka tidak berkurang. Nah, terus di mana unsur tebus dosanya? Di mana unsur tebus dosanya? Unsur tebus dosanya begini, Bang. Setelah kematian Tuhan Yesus, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus karena dia tetap berani memberitakan kebenaran itu walaupun dia taruhan nyawa. Jadi orang-orang yang berdosa tadi, Bang, ikut ke Tuhan Yesus, otomatis orang yang berdosa tadi kan sudah tertebus dosanya. Dia sudah mengikuti jalan yang benar. Di mana dalilnya bahwa kematiannya itu tujuannya untuk nebus dosa itu di mana? Dalilnya tidak ada, Bang. Oh ya sudah. Tapi memang kalau kita berbicara logika, Bang. Apalagi? Kalau kita berbicara logika, itu betul. Masa ada Menebus dosa dosa dihapuskan dengan membunuh orang? Membunuh orang itu bukan menebus dosa, tapi mengakibatkan dosa. Tapi yang membunuh itu kan orang berdosa. Ya betul. Sampai di situ Abang paham kan? Iya betul. Orang berdosa membunuh Yesus. Terus apa hubungannya dengan nebus dosa? Apa hubungannya? Tetapi Bang, sebagian di antara mereka orang-orang yang dari ibaratnya yang pengikut orang Romawi yang sudah menyimpang tadi, ibaratnya kalau bahasa zaman sekarang murtad ke jalan yang benar, itu sudah menebus dosa mereka, Bang. Bagaimana ceritanya? Orang dibunuh, perintah di dalam Sekarang begini, Bible. Bang. Sekarang begini. Contoh orang Muslim. Atau orang Kristen lah kita bilang. Orang Kristen. Menurut Abang orang Kristen itu berdosa nggak menurut agama Abang? Berdosa lah karena tidak Berdosa pernah tunduk kan? kepada Tuhan. Berdosa Jelas. kan? Iya. Setelah orang Kristen itu murtad, lalu mengikuti ajaran Islam dengan baik, apakah dosanya hilang? Hilang. Berarti dosanya tertebus kan? Hilang, betul, hilang. Bukan Tertebus ditebus. dosanya kan? Tidak, dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, bukan ditebus. Ya udah. Itu sama, Bang. Tertebus itu Tidak sama, tidak sama. Karena dia sudah dibersihkan. Dengarkan saudaraku, kalau orang Yahudi punya dosa, Imamat 1 nomor 2, mereka menembus dosanya atas perintah Elohim dengan cara mereka menyembelih hewan, binatang.
Yesus pun mengajarkan itu juga. Matius 8 nomor 4. Perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan seperti yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu, binatang, untuk nebus dosa. Nah sekarang dari mana polanya nebus dosa menggunakan darah manusia? Bukan dengan darahnya, Bang. Tapi Dengan cara dia untuk menarik orang-orang yang menyimpang ke jalan yang benar. ya, berarti bukan penyaliban yang menyelamatkan nih. Tapi taruhannya salib. Cuman kan ibaratnya, Bang, jalan dia memberitakan kebenaran itu adalah penebusan dosa. Tetapi berakhir dengan penyalipan. Itu satu paket itu, Bang. Nah, di mana dosa ditebus dengan cara menyalib orang? Dengan penyalipan itu, semakin banyaklah orang percaya kepada jalan yang benar. Jalan benar itu yang mana? Jalan yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Mati disalib. Mati di salib itu bukan ajaran, Bang. Anda baca kitab saudara tanpa penyaliban, maka kamu akan tetap di dalam dosa. Coba Anda baca berapa tadi itu? 1 Korintus 15 nomor berapa tadi, teman-teman? 1 Korintus 15 nomor 17. Sekarang begini, Bang. 1 Korintus 15 nomor 17. Kalau tidak ada kebangkitan, sia-sialah kepercayaan Kristen, dan Kristen masih tetap di dalam dosa. 1 Korintus 15 nomor 17. Sah, bungkus. Gimana dong? Berarti tanpa iblis sia-sialah kepercayaan Kristen, tanpa iblis sia-sialah Anda dihapus dari TikTok, Anda merokok. Sorry. Sia-sialah kemudian sia-sialah kepercayaan Kristen, dan Kristen masih hidup di dalam dosa. Di mana dalilnya? 1 Korintus 15 nomor 17. Jedar. Jadi kalian itu harus berterima kasih kepada yang menyalib Yesus. Karena dengan mereka, sebab mereka lah kalian tidak sia-sia di dalam beragama, dan kalian tidak hidup lagi di dalam dosa berkat yang menyalib Yesus. Terima nasib. Makanya orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang yang berfungsi akalnya di kalian itu semuanya di barat berbondong-bondong keluar menuju Islam. Hanya kalian aja yang masih bertahan karena masih cinta sama babi. Orang luar negeri sudah berbondong-bondong ke Islam karena ajaran kalian, mohon maaf, bertentangan dengan akal sehat. Begitu saudaraku. Selamat malam, Pastor. Selamat malam, Bang Suma. Silakan, bisa buka Ketemu kamera lagi kita ya, Bang Suma. Siap. Silakan. Gimana? Bang. Ya, buka kamera dulu, Bang. Seperti biasa. Oke. Diskusinya yang baik. Baik. Ya. Oke. Halo Bang Suma. Halo juga, Abang. Masih cukup kuat ini, masih fit? Masih. Abang dari sejak pertama kita diskusi sampai hari ini masih duduk di situ juga? Iya, nggak berubah posisi. Berarti saya orang yang konsisten, Bang. Iya. Artinya enggak pernah meninggalkan tempat duduknya atau gimana? Oh, enggak. Saya justru jarang-jarang sih aktif di Komal ya. Iya. Oke, Gitu. oke Bang, oke. Thank you. Semangat untuk Abang dulu, semangat. Ya. Fit kan, Bang? Alhamdulillah. Fit, Bang? Alhamdulillah. Oke, puji Tuhan. Siap. Baik, kita lanjut aja ya. Boleh, Biar silakan. diskusi tadi biar nyambung semua gitu. Oke, silakan Abang bernarasi dulu. Oke. Soal kebenaran kan, Bang? Enggak, saya lanjut aja biar nyambung supaya teman-teman yang mendengarkan Tentang juga penyaliban Iya. ini. Silakan. Karena kan Abang tadi bertanya tentang kebenaran juga kan?
Apakah orang benar itu Bisa dibunuh. layak untuk disalib atau pantas Siap. disalib? Gitu kan, Bang? Siap, siap. Oke. Baik, saya tanya dulu kepada Abang dulu. Menurut Abang memang ada orang benar? Yesus orang benar. Loh. Terus Selain Yesus, apakah ada orang benar? ada seluruh orang yang mentaati perintah Tuhan itu orang benar. Baik. Taat pada perintah tidak selamanya bahwa orang itu adalah benar. Kenapa bisa? Dari mana Abang bisa mengukur? Dari mana Abang semua bisa mengukur orang taat pada perintah dia adalah benar? Perintah Tuhan pasti betul. Iya, dari mana ukurannya Abang semua mengetahui bahwa dia adalah benar? Karena dia mengikuti perintah Tuhan. Pencipta langit dan bumi memerintahkan A, dia ikuti, berarti dia orang benar. Baik. Apakah orang benar itu tidak bisa berdosa? Bisa, Oke, berarti dia bisa berdosa, Bang, ya? bisa. Oke, Abang bisa berdosa, saya bisa berdosa, dan Iya. semua bisa berdosa, betul nggak? Yes, benar sekali. Oke, sepakat ya. Poin Sepakat. pertama. Poin pertama. Baik. Berarti satu-satunya manusia yang tidak berdosa, Bang, Ya, hanya satu. siapa itu? Yesus, Abang sudah katakan tadi. Betul tidak? Tapi sangat disayangkan, ada sayangnya. Heeh. Oh, Dia Oke, di mana harus sayangnya? menanggung semua sampah dari orang-orang kafir. Betul? betul. Nah, berarti Sangat betul. Saya Nah, sebentar, sekarang Bang. oke, Belum. sabar. Berarti sekarang manusia yang paling banyak menanggung dosa siapa? Baik. Siapa, Bang? Begini dulu, Bang. Enggak, Jangan dijawab dulu, dijawab dulu. langsung. Jangan Iya, dijawab jangan dulu. langsung ada kronologisnya, Bang. Ada kronologisnya, nggak langsung Iya, gitu, iya. Bang. Jadi pertama kan Abang sudah tahu bahwa semua manusia itu berdosa, Silakan. kecuali Yesus tidak berdosa, betul tidak? Tapi ada sayangnya. Iya, ada sayangnya karena Yesus harus menanggung dosa kan, gitu kan Abang Berarti bilang. manusia yang paling banyak dosanya sekarang itu siapa? Oh, salah, Bang. Logikanya salah, Bang. Kan dia menanggung, Abang. Nanggung, Menanggung. kalau begini, Bang, kalau Abang punya Bukan hutang di menghapus, bank. tapi menanggung. Bedakan menghapus Iya, dengan beda menanggung. menanggung. Kalau Anda Kosa kata menanggung, Bang, Oke, kalau- beda dengan orang yang menghapus. bukan menanggung, bukan Nah, yang sekarang sebenarnya harus betul analoginya itu, begini, Bang. Abang, dengarkan saya. Kalau Anda menanggung utang seluruh manusia di bumi, maka Anda adalah orang paling banyak utangnya, betul? Oke, Nah, gini, Bang. Menanggung kan? Iya. Sekarang Anda melunasi Menanggung kan, utang. Bang? Yes. Sekarang Anda melunasi utang itu kemana? Ke bank atau ke pegadaian kan? Betul? Saya mau tanya, apakah orang yang melunasi, Sabar dulu, apakah sabar. orang yang melunasi itu yang berbuat hutang atau bukan, Bang? Dia yang menanggung sekarang. Iya, tapi bukan dia yang berhutang kan? Tapi dia yang menanggung, berarti dia yang Logikanya begitu, berhutang. Bang. Sekarang dia Kalau berhutang. saya yang menanggung, berarti bukan berarti saya yang berhutang. Anda yang menanggung. Saya hanya menanggung. Siapa punya tanggung jawab Bukan sekarang? berarti saya yang berhutang. Nah, Logikanya di situ, Bang, logika dasarnya. sekarang yang bertanggung jawab menebus utang itu siapa? Anda atau saya? Bertanggung jawab, yes. Tetapi yang menanggung Oke. bukan dia yang berhutang. Oke, Bang? Oke. Sekarang permasalahannya Oke, adalah sepakat ya? Dengar. Iya, sepakat. Dengarkan. Sekarang Oke. Anda yang menanggung dosa saya, Anda wajib hukumnya ke bank melunasi, betul? Enggak, saya kembali lagi. Kalau saya Tunggu. menanggung hutang Bilang itu dulu artinya iya. begini, Bang. Bilang dulu iya. Enggak, logikanya salah, Bang. Jadi gini, kalau saya misalkan Bang Suma ya. Bang Suma coba dengarkan. Ketika Yesus Gantian. menanggung dosa-dosa Kristen, kemana Yesus bawa dosa itu? Surga atau neraka? Jujur. Baik, saya tanya. Kalau Jujur, Yesus menanggung, Abang. apakah Yesus berdosa? Lah, dia harus menanggung. Iya, pertanyaan- dengar, esensinya, sedangkan di Bang, bumi, begini, saudara, Bang. sedangkan di bumi Saya aja menanggung. Yesus sudah mati dengan jalan kutuk, apalagi nanti. Iya. Sekarang Betul, ketika tapi Yesus bukan dia yang terkutuk, Bang. Dia menjadi terkutuk. faktanya dia yang disalib, dia yang disalib. Sekarang kalau Yesus menanggung semua dosa Kristen, kemana dia pergi membawa tanggungan Iya. itu? Ke surga apa ke neraka? Jawab. Lewat kematian Kristus. Tapi begini, Bang, biar ada nyambung, cerita, biar nggak ada, nyambung. nggak ada.
Nah, makanya saya mau utangnya jelaskan Anda alasannya, tanggung. oke? Saudara, Anda Ya begini, tidak saya bisa, mau menjelaskan alasannya, Bang. Mau Anda, nggak? sabar. Anda Supaya tidak logikanya bisa, jalan. sabar. Anda tidak bisa menanggung dosa kami, utang kami dengan cara Anda bunuh diri, nggak bisa. Anda harus pergi Enggak, ke itu juga pegadaian. bukan bunuh diri, Bang. Masa benar? Anda Oke, saya mau Anda kembali ke harus logika Abang ya, pegadaian. nanggung ya. Anda harus ke bank melunasi itu. Ketika Yesus menanggung dosa manusia, Yesus wajib hukumnya ke neraka. Titik. Bang Suma, berikan Kecuali kesempatan Yesus saya menjawab, menghapus. oke? Kecuali Yesus menghapus dosa. Bukan Bang menanggung Suma, dosa. berikan kesempatan saya menjawab. Silakan. Sudah Silakan. bagus kamu menggunakan analogi menanggung. Oh iya dong, Bang Suma punya hutang. Silakan. Misalkan begini, Bang. Ah. Dengarkan baik-baik ya. Saya punya utang. Kita saling mengedukasi, Bang. Saya punya Kebenaran utang. bukanlah harus Anda menjadi yang kebenaran menanggung. saya. Sudah saya jawab, ya, oke. Anda menanggung Abang kemana? Suma menanggung. Anda yang menanggung, Bentar bukan dulu, saya. bentar dulu, Bang. Begini, oke. Beginilah. Saya punya hutang 100 juta, oke? Betul nggak? Kemudian datang kebaikan Bang Suma. Saya tidak mampu menebus uang 100 juta itu di bank. Kalau saya tidak nanggung. mampu menebus hutang itu di bank, maka saya akan dituntut secara perdata dan pidana. Oke? Ya, ya. Karena saya tidak sanggup melunasi hutang itu yang sejumlah Saya 100 nanggung. juta. Saya nanggung. Tetapi kemudian Bang Suma datang. Menanggung. Saudara, maukah menerima tawaran saudara? Saya akan membantu untuk menanggung. Ya. Nah, saya menanggung. Kalau Bang Habis Suma, itu, sebentar. Kalau Bang Suma menanggung, apakah Bang Suma yang punya hutang itu? Bukan kan? bukan. Tapi Logikanya saya, begitu kan? tetapi saya harus Sebentar, iya, melunasi. sebentar. Saya Saya harus dulu biar melunasi selesai. utang Anda di mana? Iya, dengarkan. Kan ini kebicara kebaikan Bang Suma. Iya, Kemudian Bang Suma udah sampai sana. baik kan ke saya, gitu Ya, kan? ya. Bang, saudaraku saya terima ada 100 juta di saya nih. Ya. Nah, saya harus Mau nggak melunasinya terima? kemana? Sebentar loh, Bang Suma. Jadi uang itu jadi gini, Bang. Bukan abang yang melunasi dong, saya yang melunasi, bukan abang. Abang yang pergi ke sana. Kalau Bang ke bank. Suma yang ke bank tidak diterima, ditolak. Abang yang pergi. Jadi iya, uangnya abang kasih ke saya, betul nggak? Oke. Sekarang Anda baca Bentar dulu, saya Roma clearkan, 8. Bang. Nanti nggak setuju. ketemu kita. Banget, setuju Oke, banget. jadi bentar, saya clearkan, Bang, sedikit lagi. Sedikit lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Orang Oke, ini nggak silakan, kalah silakan. bicara. Sekarang seketika Silakan. Anda saya kasih uang 100 juta, Anda ke bank melunasi utang Anda, betul? Sekarang Anda Ya. baca Roma 8 nomor 10. Clearkan dulu logikanya, Bang. Sudah clear. Clearkan di Anda situ. yang pergi. Sudah, jadi Anda begini, yang Bang. pergi. Anda yang pergi Saya ke mau bank tanya- lunasi. Gimana, mau gantian nggak nih? Jadi gini, Bang. Saya Anda sudah yang terima pergi ke 100 bank. juta kan, Bang? Sudah belum clear, lewat itu, sebentar. Pak. Sudah lewat. Enggak, Bang. Kalau cuma 99 lewat. juta, apakah sudah lunas, Bang? Belum, kurang 1 juta. Oke, jadi harus 100 juta ya? Harus. Nah, uang 100 juta itu abang kasih ke saya. Kalau saya tidak terima 100 juta itu, maka saya akan tetap dihukum, Bang. Betul. Abang sudah berbaik hati ke saya tidak? Sudah selesai sampai sana. Sekarang Oke, Anda ke sana saya bawa lunasi. ke bank. Oke, Bang. Anda ke Saya bank. bawa ke bank. Nih, 100 juta. Lunas. Oke? Lunas. Yang nanggung siapa tadi? Anda. Oh, oke. Atas kebaikan Bang Suma Ya. kan? Anda ke bank. Atas kebaikan Bang Suma kan? Anda ke bank kan? Makanya, oke. Bang Suma membebaskan Anda. saya Dari utang. uang utang. Yang Anda softnya kemana? saya yang dihukum karena tidak bisa melunasi. Anda ke sana. Begitu juga manusia. Sebentar, Bang, saya clearkan alasannya. Parah. Anda terlalu Enggak dong. Anda licik Manusia dalam sudah berdiskusi. dikatakan tidak ada yang benar, Bang. Licik lagi. Sekarang ketika Kok saya iya, kasih aduh, Bang. Anda uang, Coba saya jaga kasih- bahasanya, Bang. Jaga bahasanya. Kita cuma makanya memainkan jangan logika ini, Bang. bertahan kepada logika Anda yang error itu. Itu logika yang Anda mainkan Sekarang tadi. Saya hanya permasalahannya menyesuaikan dengan saya. logika Abang. Dengarkan saya. Bukan saya yang melemparkan itu, kan Abang tadi. Coba rewind. Saya kasih Anda uang 100 juta. Ya. Anda kemana setelah itu? Jadi begini, bukan soal kemana, Bang. Kenapa Kan logikanya Anda jadi harus kacau? melunasi utang Anda. Iya, esensinya adalah melunasi. Anda Oke? kemana melunasinya? Sehingga saya menjadi orang Anda kemana bebas, melunasinya? gitu loh, Bang. Anda kemana Bebas dari melunasinya? tuntutan. Sebelum Anda bebas, Anda kemana melunasinya? saya ke bank.
Nah, di bank itu untuk maksudnya melunasi apa? itu, betul nggak? Bank itulah Bagaimana? neraka. Betul. Nah, berarti Keren, Anda harus ke Bang. neraka Bagus dulu itu. kan? Anda harus ke neraka kan? Jadi begini, nerakanya begini, pengertian neraka begini. Anda harus ke neraka. Pengertian nerakanya begini, Bang. Apa tuh? Tidak langsung ke neraka, Bang. Loh, Begitu. Anda melunasinya lewat apa? Saya kalau tidak dengar, kalau tidak saya lunasi, maka berarti kan saya dituntut, Bang. Betul nggak? Iya, jadi Anda Betul harus ke nggak? neraka melunasinya. Dituntut betul? berarti saya harus menjalani hukum. Nah, Kalau saya tidak punya modal 100 juta, maka saya harus dihukum, Bang. Justru logikanya. Anda melunasinya kan di neraka karena dosa. Iya. Dosa neraka tempatnya. Anda harus melunasi di sana. Sekarang Anda baca Bukan begitu, Bang. Saya Anda harus baca. melunasi itu. Anda baca Lunasi Roma saya itu berarti 8. saya bebas dari tuntutan, Bang. Boleh Anda baca. Bang Suma yang membebaskan saya. Gitu kan? Bang Suma yang membebaskan saya. Anda harus Karena ke sana kebaikan melunasi. Suma. Anda harus ke sana melunasi. Nah, artinya sekarang Bang Anda baca Suma yang Roma punya 8. modal itu kan. Anda baca Sebentar, Roma Bang. 8 nomor 10 boleh? Bentar, kalau begini nggak akan nyambung kita, Bang. Supaya nyambung Saya Anda katakan begini, baca Bang. Roma 8 nomor Oke 10. kan, 2 kalimat aja. Atau 1 menit aja, Bang. 1 menit. Jadi gini, Bang. Kalau abang tidak sanggup memberikan saya, atau abang tidak tergerak hatinya untuk membantu saya, sudah selesai. iya, artinya saya harus punya modal yang sama, Bang. Saya harus punya 100 juta. Memberikan uang 100 juta. 100 juta untuk supaya saya bebas dari penghukuman. Yang memberikan 100 juta itu abang. Kan sudah gitu. tadi. Jadi Udah. abang yang menanggung. Sudah tadi. Iya, abang itu yang kenapa menanggung. Abang yang diulang-ulang menanggung lagi? saya. Kenapa diulang-ulang? Enggak, soalnya analoginya nggak masuk kalau saya lihat. Abang Kenapa tidak nggak memahami masuk? itu. Dengarkan saya saudaraku, Iya. dengarkan. Anda harus ke bank alias ke neraka. Apa buktinya Anda tetap ke neraka? Baca Roma 8 nomor 10. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Salah memahami, Bang. Jadi gini, Bang. Kalau abang tidak lunasi, coba dengarkan, Bang. Coba. Mungkin sudah capek, abang. Bukan Sabar. Anda yang blow on. Jadi sabar. Kalau abang tidak meminjamkan modal saya, dengarkan, Bang. Sudah capek mungkin. Sekarang Kalau abang tidak bisa meminjam, lama-lama orang bodoh. konsekuensi yang saya hadapi, Bodoh Anda itu bodoh. Sekarang pertanyaannya ini, analogi yang Anda bawa tadi, dengarkan saya. Boleh tidak? Boleh tidak utang di Pegadaian dibayar pakai batako? Boleh nggak? Buka mic-nya. Boleh nggak? tidak Boleh bisa. nggak? Tidak bisa. Yang di bank itu saya berhutang 100 juta. Oke. 100 juta rupiah nominal. Sudah. Tidak Iya, oke. bisa utang Anda dilunasi pakai batako. Bisa tidak dosa ditebus dengan darah manusia? Bisa. Di mana dalilnya? Saya tegaskan, bisa. Mana dalilnya? Baik. Silakan. Tadi bagus sudah abang. Tadi bagus abang sudah Tadi mengatakan sudah tadi Anda ya. katakan tidak bisa tebus dosa pakai batako, sekarang bisa. Mana dalilnya? Manusia bisa tebus dosa Jadi pakai begini, darah Bang, manusia. jangan samakan batako gitu loh. Kok Karena disebut pakai Anda batako? menebus Pakai dosa uang. pakai darah manusia, nggak nyambung. Orang Yahudi menebus Jadi dosa makanya saya pakai jelaskan darah gini, Bang. binatang, Abang sudah pakai duit, abang bukan sudah pakai menggemukakan batako. tadi. Lah, Allah, Dengan darah juga, Bang. darah manusia Dengan apa darah. binatang? Makanya, jadi gini, Bang. Begini, dengarkan, biar kita enak bicara. Darah, lihat ya. Darah manusia itu dari mana, Bang? Dari anak domba yang tidak bercacat. Manusia, tidak boleh ada Bang. cacat. Yesus Artinya itu harus sempurna, manusia. dengar, Bang. Yesus Domba itu manusia. adalah gambaran terhadap Yesus, Bang. Domba itu gambaran terhadap Yesus. Manusia, Yesus itu manusia, bukan domba. Dengar. Makanya dia disebut, lihatlah anak domba Allah. Terserah. Pernah baca nggak, Bang? Anda mau mengatakan dia monyet, saya berikan sapi, dalilnya, Bang, ya. babi, Mau nggak? Terserah. Saya berikan Tapi yang dalilnya, mau pasti- nggak? Tapi yang pasti Yesus itu bukan domba, dia manusia. Boleh nggak nebus dosa pakai darah manusia menurut agama Yahudi? Bahlul. Dah tua,
bukannya pintar, menganalogi, mau bikin nipu. Ku bilang, IQ Anda masih di bawah saya. Jangan coba cara picik di hadapan saya. Jangan. Analogi-analogi. Kalau Anda mengatakan, saya Yesus, Anda punya utang. Saya kasih Anda duit 100 juta. Bagaimana cara Anda melunasinya? Anda harus berjalan ke neraka, membawa plak, baru bisa lunas. Itu satu. Sekarang Anda datang ke Pegadaian membawa batako. Darah Yesus nih Anda bawa. Tuhan, ya paman, aku datang menebus dosaku karena Yesus telah membayarnya. Dengan apa kau bayar? Darah Yesus. Nenekmu suwe, nenekmu kiper, kata Tuhan. Saya tidak mau darah manusia, saya mau darah hewan. Oh, Yesus itu hewan. Langsung kau ditampar sama kau bilang Yesus hewan. Jadi analogi itu jangan pakai sembarangan analogi. Analogi itu dicocokkan. Makanya saya suruh Anda baca Roma 8:10. Karena apa yang dikatakan di dalam Roma 8:10 itu? Kalian itu tetap aja mati di dalam dosa. Meskipun Yesus sudah menebus, tapi kalian mati dalam dosa. Orang mati dalam dosa kemana perginya? Surga. Tidak ada keselamatan bagi kalian, itu tidak ada. Yesus dengan darahnya mau apa nggak ada keselamatan. Dari pola awal aja udah keliru kalian itu. Nggak ada, nggak bisa. Oke, saudara, silakan semangat subuh. Ada lagi? Aku bilang jangan coba-coba dengan saya beranalogi-analogi yang tidak masuk akal. Jangan coba-coba. Oke, silakan kawan Alexander dari sekte mana? Gurumu aja Edis mencret tepung ku buat. Masa Yesus taat kepada iblis katanya? Kan gila dia. Halo? Halo? Ada nggak yang lebih berkelas lagi dari Edis? Oh, Edis memang dari kelasnya sih. Ada nggak ya? Kalau kasih analogi yang nyambung. Jangan yang tidak nyambung. Masa analoginya begitu? Bukan Bang Suma katanya yang kepegadaian. Oke, bukan saya, tetapi Anda. Berarti Anda ke neraka, bukan saya. Bukan Yesus yang ke neraka, berarti Anda sendiri yang ke sana. Ngeyel. Bodohnya ndak ketulungan. Kebodohan Anda tidak akan menolong Anda. Halo, semangat subuh. Dosa itu tempatnya neraka. Ketika ada yang menanggung dosa kalian, berarti dia ke neraka. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak menanggung dosa. Nabi Muhammad wa yuzakkihim, mensucikan. Keren. Nabiku lebih keren dari Tuhanmu. Tuhanmu menanggung. Kalau dia menanggung, ya harus dia nanggung. Kemana dia menanggung dosa? Ya ke neraka. Nabiku malah lebih hebat posisinya, mensucikan jiwa-jiwa manusia. Wah, keren kali Nabiku, Masya Allah. Ini menanggung. Kalau kamu menanggung utang, ya kau harus ke Pegadaian bayar. Masuk neraka dong. Masa Yesus masuk neraka? Kalian ini ada-ada aja. Silakan, saudara. Analogi, tapi jangan Anda lari dari analogi Anda ketika saya mencoba untuk menyadarkan Anda betapa parahnya analogi Anda itu. Anda kejebak dengan analogi Anda sendiri. Bayar ke Pegadaian pakai darah manusia, pakai batako. Orang nunggu duit, yang datang batako. Orang nunggu darah binatang, yang datang darah manusia. Imamat satu.
Nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi Israel ketika mereka hendak mempersembahkan dosa, korban penebus dosa mereka, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Tuh dalilnya. Datang kau membawa, ini Pak saya mau lunasi utang saya. Ya silakan buka tasnya. Begitu dibuka isinya batako. Dihantamlah kau sama sapam di situ. Di pegadaian itu. Kurang ajar. Utang 100 juta kau datang bawa batako, mau diapain batakonya? Tuhan menunggu darah hewan, kau bawa darah manusia. Orang benar pula tuh yang kau bunuh. Alamak. Pantas saja Al-Quran mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Subhanallah. Oke, silakan. Ini kalau nggak bisa bicara dibawa aja bang. Kita tunggu yang masih punya muka tebal. Kalau yang sudah malu-malu dia nggak usah lagi ya, nggak malu. Nah, jagoan kalian berdarah-darah dari di sini, tidak ada perlawanan, malah dia, kan? Nah, nggak usah lagi. Kalau muridnya Edis nggak usah, gurunya Edis suruh datang sini hadapi kita di sini. Kalau cuman murid-muridnya, fansnya Edis mau hadapi kita, yang kau jagokan aja dibikin sayur di sini, sayur basi. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Halo. Mana tadi ibu itu ya? Bagus juga kalau ibu-ibu yang datang di sini marah-marah. Wih, keren kali Pak. Simbol. Halo, saudara. Halo, assalamualaikum. Waalaikum. Kenapa diturunkan Bang Edisnya, Bang Juma? Ada apa? Sudah keok, kasihan dia berdarah-darah di sini. Berdarah. Iya. Bukannya Bang Juma nggak mampu menjelaskan Al-Quran dan hadis ya? Halo, selamat subuh. Bible aja dia nggak bisa, mau bahas Quran, mau ngolok-ngolok. Sorry. Ih, kok ada kembaran saya di sini? Halo, semangat subuh. Suma Boneng. Assalamualaikum. Buka kameranya. Juma mau nanya. Buka saya bang. Kenapa ini? Kameranya belum bisa terbuka saya bang. Dari sekte mana? Saya Kristen abangku. Iya, Kristen apa? Protestan. Saya Kristen Protestan. Iya. Tapi menurut saya sih sama aja Protestan dengan ini. Sama aja. Kan sama-sama belajar Alkitab kan. Iya. Terus kenapa kalian protes Katolik kalau sama aja? Ya mungkin itu kan menurut saya kan sama aja. Tapi kan itu kan ada latar belakang sejarahnya ya kan. Iya, gara-gara memprotes Katolik lahirlah Protestan. Iya, betul itu. Saya boleh tanya bang kah? Materi begitu panjang, begitu banyak orang, harusnya saudara naik menjelaskan, bukan bertanya. Oh gitu. Maksudnya bertanya aja kan dikit kan mengenai agamanya abang itu. Agama saya bisa dikaji oleh orang-orang yang belajar dan menggunakan akal. Kebetulan saya kan bang ya kuliah di Universitas Muslim juga kan, jadi banyak teman-teman yang Muslim. Jadi seringkali itu saya tanya ke mereka mengenai kan
konsep saya mempelajari Tuhan itu, saya mempelajari dulu, mempertanyakan ke Tuhan ini seperti bagaimana. Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu tidak ada? Nah, menurut kalau abangnya ini saya tanya, Tuhan itu ada apa enggak tuh? Iya, pertanyaan bodoh ini. Kok bodoh bang? Maksudnya kan? Iya. Lah kalau pintar kan jawab kan bang? Iya, maksudnya pertanyaan Anda yang pertanyaan orang bodoh maksudku. Bukan Anda yang bodoh. Pertanyaan itu pertanyaan orang bodoh. Tuhan itu sang pencipta. Berarti ada cipta, ada karya. Alam semesta ini karya. Dengan adanya alam semesta ini, bukti adanya jejak yang pencipta titipkan kepada manusia berakal bahwa pencipta itu ada. Dengan melihat alam semesta ini, orang berakal sudah pasti tahu penciptanya ada. Tidak mungkin ada alam ini tanpa ada yang mengadakan. Begitu juga Anda. Anda tidak pernah kemudian tahu suara itu seperti apa bentuknya, roh Anda itu seperti apa bentuknya, akal Anda seperti apa bentuknya. Bahkan gerakan-gerakan nadi yang ada dalam tubuh Anda nggak tahu. Artinya ada kekuatan di luar Anda yang mengatur alam semesta, termasuk alam diri Anda sendiri. Bukan Anda yang mengatur kuku Anda ini untuk tertahan, sebagaimana gigi tertahan untuk tumbuh. Siapa yang menahan gigi Anda tidak bertumbuh seperti kuku, padahal dia satu komponen tubuh yang sama? Anda bukan, itulah Tuhan. Berarti saya katakan sekali lagi, pertanyaan yang Anda lontarkan itu pertanyaan bodoh, bukan Anda yang bodoh, pertanyaannya. Silakan. Oke bang, oke. Mungkin masih ini ya, menurut saya masih agak sedikit ambigu dan masih belum masuk pikiran saya. Itu makanya berarti bukan cuma pertanyaan, berarti Anda juga bodoh, bukan cuma pertanyaannya saja berarti. Iya, oke. Anda juga ikut bodoh. Berlompat dengan satu pertanyaan lagi nggak? Ya, jangan siksa Anda dengan pertanyaan Anda sendiri ya. Oke? Iya, oke. Kan biasa menyiksa, bang, kenapa saya jelek rupa? Aku jelaskanlah. Ya karena kau suka makan tai kucing, kau tidak pernah mandi, kau pernah sikat gigi, rambut minyak udah. Kau siksa dirimu dengan pertanyaanmu. Silakan Anda bertanya. Upayakan pertanyaanmu, jangan nyiksa dirimu sendiri. Silakan. Oke. Jadi kan gini, kan setiap agama tuh mengklaim dirinya bahwa dalam agamanya itu pasti adalah jalan kebenaran, ya kan? Yes, betul. Mau itu di Kristen, di Islam, dan intinya semuanya lah. Iya. Nah, terus bagaimana dengan orang-orang yang belum pernah tersentuh dengan yang namanya agama, belum pernah dengar apa itu Allah, belum pernah dengar apa itu Yesus? Apakah orang-orang seperti begitu akan dimasukkan ke dalam api neraka? Enggak. Tidak ada hukum. Kalau di Islam itu tidak? Enggak. Karena enggak sampai kepadanya kebenaran. Kecuali dia hidupnya dia menutup diri. Bukan kebenaran yang tidak sampai padanya, tapi dia yang menutup diri. Gitu. Tidak ada hukuman bagi orang yang tidak tahu. Sama seperti Adam, kekeliruan saudara kami Kristen karena menuduh Adam mewariskan dosa, padahal Adam kan tidak tahu baik dan jahat sebelum makan buah. Seibarat bayi, seorang bayi nih ditanya, bayi, jangan kau bergeser ke pinggir ranjang, nanti kamu jatuh. Terus bayinya kan tidak ngerti apa yang kau ngomong, karena bayi belum tahu baik buruk. Tiba-tiba dia menggelinding jatuh, dihukumlah si bayi itu, orang tuanya gila berarti. Adam belum tahu baik dan jahat, dikasih perintah, Adam, jangan kau makan pohon ini ya, buahnya, karena kapan kau makan kau mati hari esok. Jangankan mengetahui itu, untuk sekedar tahu dirinya telanjang atau tidak, itu tidak. Tiba-tiba dia makan lalu dihukum, kan itu koplak namanya. Andai saja Adam sudah makan baik dan jahat, lalu dikasih perintah, kau kan sudah tahu baik dan jahat Adam, ya paman, jangan kau makan pohon buah ini ya, siap. Kapan kau makan kau mati. Nah itu baru top. Ini Adam belum tahu apa-apa, sekedar telanjang, dia nggak sadar, dikasih perintah, habis itu dihukum. Ini ajaran koplak, ajaran akal-akalan, tidak rasional. Dari situ saja Anda harus mikir mana yang betul. Agama ini apa yang betul kayak gini agamanya. Pakai akal kita dalam mencari kebenaran itu. Bukan karena kita lahir dalam keadaan Islam. Oh Islam kita.
Kristen kita lahir, Kristen kita harus memiliki proses beragama berakal. Jadi iman kita itu bertumbuh karena kita proses pencarian dengan akal. Itu Tuhan menitipkan akal kepada kita. Untuk apa? Untuk menemukan Dia, bukan doktrin. Begitu saudara, silakan. Ada lagi? Jadi kan begini bang, sebelum saya mengimani sebuah agama, kan, saya kan harusnya secara fundamental kan harus berpikir radikal dulu ya kan, mempertanyakan ketuhanan itu. Nah saya kan tadi sudah mempertanyakan keadaan Tuhan itu seperti bagaimana. Saya pikir jawaban dari abang tadi itu ini apa lagi namanya? Itu logika yang dibikin dari agama itu sendiri. Coba kalau tanya bang, ya mungkin pertanyaan sangat dasar sekali ya orang-orang yang mencari Tuhan, kayak ya Tuhan itu di mana gitu? Tuhan itu tidak menempati ruang dan waktu. Itu kan berarti kan masuk dalam logika-logika yang tiap-tiap agama kan punya logika-logika sendiri, ya kan? Contoh Tritunggal, mungkin sekarang agamanya abang ada juga ya kan, logika-logika itu yang dibikin. Nah sedangkan logika yang diberikan Tuhan itu adalah logika apa ya? Ya, yang ada itu ya ada. Ya kan? Kalau begitu, tolong Anda tunjukkan kepada saya rasa manis. Rasa manis. Tunjukkan kepada saya. Jadi maksudnya abang ini analogi seperti contoh misalnya marah, perasaan, gitu ya? Rasa manis saja dulu. Yang sering Anda rasakan, tunjukkan itu. Manis itu kayak mana rasanya? Wujudnya? Saya pikir kalau rasa manis itu bang, semua universal orang itu bisa merasakan rasanya manis. Saya minta ditunjukkan rasanya, bukan wujudnya, rasanya. Oke, begini. Jadi kalau begitu ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan gitu ya kan, analogi kan. Tapi saya pikir untuk sampai saat ini untuk ketika kita memahami itu apa ya, mungkin sains masih bisa belum dapat. Jadi kita mempercayai suatu hal itu dasar dari sebuah kebodohan. Sekarang begini. Apakah Anda merasa Anda punya kelemahan? Ya. Oh tentu, saya manusia. Oke. Kelemahan Anda ini yang Anda ingin pakai untuk menangkar Tuhan itu ada atau tidak ada, apakah itu sudah cukup menurut Anda? Saya pikir Anda harus pintar untuk memahami Tuhan. Ya, saya pikir cukup simpel saja, maksudnya harus dilihat keadaan harus dilihat Tuhan itu. Tuhan itu harus dilihat. Maksudnya kan kalau nggak kelihatan kan nggak ada kan, maksudnya ya kita kan punya indera perasa kan. Jadi menurut Anda ingin melihat Tuhan itu gitu, baru Anda yakini bahwa Tuhan itu ada. Yes, mungkin untuk saat ini begitu. Oke, coba kalau begitu Anda punya akal nggak? Punya. Coba tunjukkan. Bisa. Jadi begini, kan ada bisa nggak Anda tunjukkan akal? Begini. Akal Anda bisa Anda tunjukkan? Akal itu kan masuk lah ya kan, ekspresi dan segala macam. Yang itu tidak bisa kita. Saya minta tunjukkan akal Anda. Bisa Anda tunjukkan akal Anda? Itu kemudian itu kan akal kan ada di bagian di otak kan. Nah, ketika sekarang ada suatu hal bisa nggak Anda menunjukkan akal Anda supaya saya bisa mengatakan Anda punya akal? Karena kalau saya pinjam konsep Anda, saya tidak bisa melihat akal Anda. Berarti saya sama dengan mengatakan Anda tidak berakal, boleh nggak? Boleh nggak saya mengatakan Anda tidak berakal? Boleh nggak? Karena saya nggak melihat akal Anda.
Anda pasti akan mengatakan, akal saya ada Bang Suma, buktinya saya bisa kemudian berkarya. Saya bikin skripsi, saya bikin satu bangunan, bukti akal saya ada. Begitulah Tuhan. Kamu tidak bisa melihat Tuhan. Kamu cukup melihat karyaku, kau sudah tahu bahwa aku ada. Kau cukup melihat saya bisa berbicara, menyusun kata, membuat karya, skripsi, bukti bahwa aku berakal. Itulah Tuhan. Maka orang yang sampai kepada Tuhan hanya orang yang menggunakan akal sehat. Saya tidak bisa melihat akal Anda, tapi saya yakin akal Anda ada. Dengan cara apa? Saya melihat Anda bisa menggunakan HP. Saya bisa melihat Anda menyusun kata-kata, bukti Anda punya akal. Saya bisa melihat begitu sempurnanya ritme unsur-unsur kehidupan di atas muka bumi ini. Ikan di laut diambil, sabar. Ikan di laut diambil, miliaran nelayan, jutaan nelayan mengambil ikan di laut. Habis ikannya? Enggak, tetap lagi ada. Ada yang mengatur. Siapa yang mengatur itu? Ya akal. Siapa itu akal? Sumber pengetahuan, dialah Tuhan. Saya nggak bisa melihat akal Anda. Saya tidak bisa melihat wujud. Makanya Nabi Musa bertanya, "Ya Rab, ya Tuhanku, saya yakin Engkau ada. Aku yakin sepenuhnya Engkau ada, ya Rab. Tapi aku ingin melihat Engkau itu seperti apa." Apa kata Tuhan kepada Nabi Musa? "Musa, lantarani, kau tidak akan sanggup melihat aku." Makanya di dalam Keluaran 33:20 tidak ada orang hidup melihat Tuhan, itu nggak ada. Nabi Musa nggak melihat Tuhan. Yesus pun mengatakan, Yohanes 5 nomor 37 dari Yohanes 5. Apa kata Yesus? Tidak ada manusia, kalian tidak bisa melihat wajah Tuhan, melihat Tuhan, suaranya pun tidak bisa kalian dengarkan, kata Yesus. Lantas Anda yang bukan nabi ingin mencari Tuhan, padahal Tuhan sudah menyatakan dirinya ada. Hei saudara Daune, aku ada, buktinya aku menciptakan engkau, bukan engkau yang mengadakan diri lo. Kau bisa merasakan pahit, manis, asin, dan seterusnya. Kau bisa membedakan warna hitam, putih, coklat, tinggi, rendah. Bukan kamu yang mendapatkan ilmu itu. Aku yang memberikan pengetahuan itu kepadamu. Bukan bapakmu, bukan nenekmu, bukan negaramu. Aku. Tapi kau masih sangsi kalau aku ada. Jadi pada dasarnya Islam tak ada, Kristen tak ada, Hindu tak ada. Pada prinsipnya manusia itu sudah dibekali sifat bertuhan. Al-Quran gak ada, Bible gak ada, semua kitab suci di muka bumi ini gak ada. Pada prinsipnya manusia sudah dibekali konsep bertuhan. Secara naluri kemanusiaan, manusia sudah bertuhan dari sononya. Jadi gak perlu lagi kita cari Tuhan itu mana, di mana Tuhan itu. Tidak perlu. Kenapa? Karena kita ini sudah bertuhan. Dari sejak semula kita sudah bertuhan. Lalu bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan kita? Ibadah. Cuman itu. Yakini Tuhan itu ada. Tuhan menyaksikan. Tuhan maha mendengar. Lakukan yang baik di dalam hidup lo. Lalu bagaimana cara saya melakukan yang terbaik? Pilih nabi yang betul-betul berasal dari Tuhan yang betul. Supaya kita tahu cara kita berhubungan dengan Tuhan, cuman beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku menciptakan jin, manusia selain daripada untuk beribadah. Tapi kita tidak perlu lihat, karena Tuhan itu maha melihat. Ngapain kita melihat? Di mana ya Tuhanku? Itu bukan Tuhan yang Anda cari. Tuhan tidak dicari. Dengan Anda menyadari diri Anda manusia, Anda sudah menemukan Tuhan Anda. Tinggal cara Anda beribadah. Apakah masjid, apakah gereja, atau di sinagoge. Itu. Sekarang kalau agama saya yang benar, agama Anda yang tidak benar, maka kemudian karena Tuhan saya yang benar, Tuhan Anda tidak benar, setiap doa saya aja dikabulkan, doa Anda tidak. Oh, tidak begitu. Tuhan kita yang menciptakan kita itu maha kaya, maha pengasih. Dikasihi siapapun, dia yang menyembahnya atau tidak menyembahnya, dikasihi semuanya. Kenapa bisa demikian? Karena dunia ini adalah tempat ujian bagi makhluknya.
Kalau sampai yang diberi rezeki hanya yang betul, yaitu cuma Islam, Kristen akan miskin semua, sakit-sakitan semuanya. Maka Kristen akan mengatakan apa? Agama saya salah, pindah ke Islam yuk. Lalu mana dimensi ujian itu? Nggak ada dimensi ujian. Tidak ada lagi dimensi ujian, karena sudah nyata kebenaran di Islam. Justru karena kebenaran itu disamarkan oleh Allah, maka kita dipacu untuk berpikir kebenaran itu terletaknya di Islam apa di Kristen. Sekiranya Tuhan Anda yang betul, Tuhan saya tidak. Lantas kemudian Tuhan melihat perilaku manusia bukan dari perbuatan amalannya, tapi dari agamanya. Maka kalian di dunia ini yang akan merasakan kenikmatan-kenikmatan, kami yang sakit-sakitan. Tapi buktinya apa? Saya Bang Suma sakit, saya berdoa kepada Allah, sembuh. Kalian sakit, berdoa kepada Yesus, sembuh. Berarti ada dua Tuhan? Tidak. Cuma ada satu Tuhan yang mencukupi dan memelihara seluruh makhluknya. Nanti setelah di akhirat, setelah kehidupan baru ditanya. Ketika kau di dunia kau punya akal, ya. Kau punya hati, ya. Kau punya telinga, ya. Kau punya mata, ya. Kau fungsikan kemana telingamu, matamu, hatimu? Ketika sampai kepadamu pengajaran, Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Tuhan itu tidak setara dengan manusia. Tapi lu masih tetap aja menyembah manusia. Otakmu kemana? Matamu kemana? Kupingmu kau taruh mana? Maka inilah akibatnya ulahmu. Sudah datang kepadamu kebenaran. Tuhan itu satu. Tuhan tidak punya kelemahan. Tuhan tidak punya kesalahan. Tuhan maha suci, maha tinggi, maha mendengar, maha melihat. Ya sudah, gak usah kau cari Tuhan. Tinggal kau perbaiki dirimu. Tuhan, aku menghadapkan diriku kepadamu. Tuntun aku di jalanmu. Sudah selesai. Cari mana yang betul, Islam apa Kristen? Tinggal kau pilih di mana jalan itu yang betul. Itu saudara. Jadi saya anggap saudara ini orang pintar. Proses pencarian Tuhan itu adalah tempatnya orang benar. Sebagaimana Nabi Abraham mencari Tuhan, Nabi Muhammad mencari Tuhan, mereka dengan akalnya bisa sampai kepada kebenaran hakiki. Saya kira begitu. Tuhan itu sudah ditemukan. Rangkaian sholat puasa itu cuma cara-cara manusia hamba Tuhan menyembah kepada Tuhannya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dari sejak alam roh kita sudah mengakui Tuhan itu ada. Cuman ketika turun di bumi ada yang salah sembah. Semangat subuh Saudara Daniel. Semangat subuh. Oke, dari sekte mana Bapak? Kita Kristen Bang. Oke, sekte Kristen, Protestan berarti. Silakan buka kameranya Abang. Hah? Oke, aman. Aku pun semua buka ini Bang. Mukanya dibuka nggak pakai masker. Buka aja. Beda dengan Bang Juma pakai masker. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Boleh permintaan satu? Jangan merokok, Abang. Iya, enggak. Udah. Siap. Kan permintaan Anda kan buka kamera. Terus? Tapi apa salahnya sebaliknya dikabulkan permintaan aku kan? Bisa dibuka kamera, maskernya? Enggak. Mohon maaf untuk itu saya tidak pede. Gigi saya panjang 3 cm. Gigi saya boneng, Bang. Nanti akan jadi olo-oloan orang sehingga orang menjadi dosa karena saya. Oh, sadar ya? Iya, sadar. Dan Anda kan tidak boneng, jadi malah percaya diri. Kalau udah sadar sama saya itu, kau lagi terpanjang. Itu Anda sadar. Iya. Bagus Anda tidak buka kamera sehingga ya. Anda pede karena Anda tidak boneng, jadi Anda percaya diri. Lanjut Bang, kita masuk ke dalam tema. Iya. Iya. Gigi Anda bagus, jadi Anda percaya diri untuk buka kamera. Silakan. Beda dengan saya yang memang saya kurang pede dengan gigi saya. Silakan. Ini ada tema, bolehkah membunuh Yesus yang adalah orang benar? Kalau boleh, tolong dalilnya. Kalau tidak boleh, lalu apalah arti imannya Kristen selama ini selama 2000 tahun kan gitu. Silakan.
Gini bang, kalau masalah temanya nanti kita bahas. Ini kan yang kita itu nanti aman itu. Kalau masalah temanya kita bahas itu. Terus? Cuman buat apa nanti ujung-ujungnya kan anak kena jadi yang batunya kalau saya bercerita dengan Anda. Dari dasarnya aja tebakan saya Anda udah sadar. Apa itu? Apa maksudnya? Anda merasa sadar diri kan Bahwa giginya ompong, ya, terus? giginya panjang. Terus? Itu kalau menurut saya itu kalau giginya panjang itu siluman. Oh ya, nggak apa-apa. Iya serius, siluman. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Oke ya. Terima Iya. kasih. Tapi kalau orang siluman percuma saya berbicara sama orang siluman. Oh gitu, ya. Iya, itu menurut saya kalau panjang giginya itu siluman. Oh iya. Kalau bukan siluman itu kebanyakan ku tengok kan binatang kan, ada itu babi hutan, gajah, itu percuma, nggak bisa lagi berkomunikasi kita sama apa. Iya. Terima kasih bang atas hinaannya. Mudah-mudahan ketampanan abang itu bisa bertahan, ya. Karena aku tengok abang ini ganteng kali, cakep sih. Giginya tersusun rapi, wah pokoknya ganteng lah bang. Makasih bang ya atas hinaannya, terima kasih ya. Saya tetap bersabar, mudah-mudahan besok hari abang tetap ganteng. Ganteng kali abang tadi bah. Oke, semangat subuh saudara. Halo. Halo juga. Semangat subuh bang. Subuh, bisa buka kamera? Belum bisa bang. Dari mana? Open kamera. Katolik Protestan. Saya Protestan bang.